Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil simulasi kami yaitu Bug Converter Digital Control System Design and Performative Evaluation. Next. Nah, di sini ada agenda pembahasannya yaitu pertama kita model plan dan parameter sistem, analisis root locus, analisis Bode plot, respon simulingnya tanpa dan dengan kompensator, terus sama kesimpulan. Next. Nah, di sini adalah apa jurnal referensi kami yaitu Bug Converter Digital Control System Design dan Performative Evaluation. Next. Nah, untuk model pertama itu model plan, parameter sistem dan perhitungan kompensator PI-nya. Next. Nah, di sini dari rangkaiannya ke fungsi ahlinya itu ada duty cycle-nya dulu dikonversi ke tegangan keluaran Vout-nya lewat filter LC. Nah, resistansi parasitiknya itu RL, RS sama ESR kapasitor. Itu disesuaikan dengan jurnal acuan. Nah, di sini ada parameter konverternya itu tegangan inputnya 24 volt, tegangan outputnya 12 volt, arus outputnya 3 ampere, induktansinya 15 microhenry, kapasitansi outputnya 960,1 mikrofarad, ESR kapasitornya 0,35 ohm, frekuensi switchingnya dia 200 kHz, MOSFET-nya dia pakai RM586104. Next. Nah, untuk perhitungan kompensator PI-nya itu yang pertama kita dapatkan dapat untuk menghitung frekuensi alami targetnya itu kita dapat 3535 radian per sekon. Yang kedua itu kita ngitung proporsional KP-nya dan kita dapatkan 0,7414. Yang ketiga kita menghitung penguatan integral KI-nya dan kita dapatkan 1957,74. Dan yang keempat kita menentukan konstanta waktu itu dia dapatnya 0,000379 detik. Terus langkah terakhir diskretasi ya, ya menganu TI digital menggunakan pendekatan two-stage pada periode sampling TS-nya itu ya 5 UAS. Nah, itu kita dapatkan untuk yang di nolnya itu 0,7463 dan yang satunya dia negatif 0,7365. Next. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Muhammad Iksan dengan NIM akhir 07. Jadi di sini kita akan masuk ke analisis root locus. Nah, jadi sebelum kita masuk ke rancangan kompensatornya, kita itu harus cek dasar plannya itu melalui dari root locus. Nah, dari hasil grafik pada root locus ini terlihat bahwa polnya itu eh, dominan tetap berada di left half plane untuk seluruh rentang gain yang diuji. Jadi bisa diartikan kalau sistemnya ini stabil secara kriteria dari S-plane-nya. Lalu ketika gainnya itu diperbesar, polnya itu justru makin bergerak ke kiri, yang artinya itu redamannya makin menguat, bukan melemah. Jadi plane ini punya margin kestabilan yang cukup lebar, dan itu jadi dasar yang bisa dilanjutkan ke perhitungan kompensator DPI yang nanti dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya itu analisis Bode plot, yaitu untuk mengecek dari respon magnitud sama fasa dari plan terhadap frekuensi sebelum kompensator digital, di mana kurva magnitudnya itu mengalami penguatan di frekuensi rendah, sekitar 28 desibel. Dan itu hal yang wajar karena memang plan ini itu didesain untuk menjaga tegangan keluaran stabil terhadap gangguan kecil. Magnitudnya itu turun bertahap setelah frekuensi resonansi sehingga terjadi akibat dari filter LC di outputnya. Dan balik lagi karena redamannya juga cukup baik dan tidak ada lonjakan dari resonansinya, plan ini memiliki ruang yang cukup aman untuk bisa kita desain sebagai kompensator dari PI-nya. Baik, selanjutnya merupakan simulasi atau simuling menggunakan kompensator dengan tanpa kompensator. Sebelumnya nama saya Juanda Widianto dengan NIM 166231016.
Lanjut. Saya mencantumkan Simulink tanpa kompensator dengan menggunakan kompensator. Yang menjadi pembeda adalah yang tanpa kompensator, blok Simulink transfer function dari kompensator tersebut saya putus, yang menjadikan open loop terhadap duty cycle bloknya. Sedangkan untuk yang dengan kompensator, saya memasukkan hasil dari perhitungan kompensator yang dijelaskan oleh teman saya ke blok duty cycle. Baik, berikut merupakan respon Simulink dari open loop dan closed loop yang dapat dilihat pada open loop di bagian kanan, sedangkan yang closed loop adalah yang bagian kiri. Yang menjadi pembeda di sini adalah dari overshootnya. Overshoot yang dilakukan oleh tanpa kompensator yakni mencapai 34 volt, yang dimana setelah menggunakan kompensator PI, overshoot tegangan keluaran menjadi 20 volt, yang dimana waktu settling pada tanpa kompensator itu sekitar 3 milisecond, yakni menjadi 2 milisecond. Sedangkan untuk tegangan keluaran hingga tuna atau settle itu dari 23,7 volt hingga 12 volt. Lanjut. Dari simulasi yang telah saya lakukan, saya merangkum parameter dari respon Simulink tersebut. Yang dapat dilihat adalah tegangan puncaknya atau overshoot, yakni dari 34 volt menjadi 19,2 volt, sedangkan untuk Vout tuna atau settle-nya dari 23,7 volt menjadi 12 volt. Sedangkan untuk overshoot-nya yakni sekitar 60 menjadi 43, sedangkan untuk waktu overshoot-nya yakni sekitar dari 0,4 ke 0,3. Untuk waktu settlingnya dari 3 ke 2. Untuk arus puncak yaitu mengikuti tegangannya. Untuk overshoot arus juga kurang lebih sama dengan overshoot dari tegangan. Oke, selanjutnya sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Zaki Al-Malik dengan NIM akhir 095. Saya akan menjelaskan tentang kesimpulan dari proyek yang sudah kami lakukan, yaitu yang pertama, plan berubah setelah kompensator. Root locus dan Bode plot membuktikan buck converter CCM tidak punya RHP0, sehingga perlakuan setelah kompensator jauh lebih stabil. Dan yang kedua, PI menekan overshoot tapi menaikkan order. Kompensator berhasil menurunkan overshoot tegangan dari 60% ke 43% atau 34 volt ke 19,2 volt. PI mampu meredam tegangan atau shuttle. Vout menjadi 12 volt dari yang awalnya 23,7 volt akibat dari kompensasi controller PI untuk meredam overshoot yang dimana arus mengikuti tegangan. Bisa dilanjut? Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kurangnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.